Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil guril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa wa ibni Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat sidang salat maghrib yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam, dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah terus berikan kita rahmat, inayah, ma'unah, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di bab ke-22, yaitu babul amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab al-amr, perintah bil ma'ruf, untuk terus melakukan kebaikan, wan nahyu, dan pelarangan, 'anil munkar, dari sesuatu yang tidak baik. Maka ayat-ayat yang sudah kita bacakan di atas barusan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Taman Orang Saleh, min kalami Sayyidil Mursalin, dari apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam surat Ali Imran ayat 104. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, hendaklah di antara kalian, ummatun yad'una ilal khair, satu ummah, satu kelompok, satu golongan yang yad'una ilal khair,
menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga terus mendorong kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain dalam surat yang sama Ali Imran, yaitu ayat 110, Allah sampaikan terkait perintah amr dengan kebaikan ma'ruf dan menjaga yang namanya mungkar. Di ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau tadi wal takum minkum, hendaklah ada. Kalau ini kuntum, sudah penunjukan kalianlah satu umat yang ukhrijat linnas, Allah ambil, Allah pilih dari manusia-manusia lainnya yang memang didorong untuk ta'muruna bil ma'ruf, terus melaksanakan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang pertama itu adalah hendaklah, tapi yang kedua sudah bentuknya adalah identifikasi. Di surat yang lain Al-A'raf ayat 199, Allah sampaikan khudil afwa. Udah sebaiknya, sudah seyogianya kita memaafkan satu kesalahan, satu kekhilafan, sebab dengan membuka pintu maaf maka kita akan wa'mur bil urfi, kita didorong untuk terus kepada yang baik. Juga Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 71, identifikasi orang-orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, hendaklah ada kerjasama yang baik, satu sama lain saling menopang, mendukung. Dengan apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang tolong menolong, yang bahu membahu, dibantu itu tanda kutip adalah kebaikan, bukan yang mungkar. Bahkan Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79, orang-orang yang tahu itu mungkar dikerjakan, maka lu'inal ladina kafaru, Allah akan melaknat mereka yang kemudian tidak beriman. Fa'asau, yang kemudian dia melakukan maksiat. Wa kanu ya'tadun, orang-orang yang melakukan maksiat biasanya melampaui batas. Maka kalaulah kita lihat kaidah ini, Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, menuliskan khusus satu bab terkait al-amr, perintah. Maka kebaikan itu bentuknya adalah perintah untuk segera dieksekusi. Sedangkan yang mungkar itu bentuknya adalah perintah untuk dijauhkan. Kalau tadi perintah untuk dilakukan, kalau yang kedua perintah untuk dijauhkan. Maka Imam Nawawi menyebutkan fal ma'rufu, yang dimaksud dengan ma'ruf di sini kullu ma 'arafahu syara',
kullu setiap ma apa-apa yang kemudian arafahu syar'u diketahui dalam syariat fa aqarrahu minal ibadat dan dia dinyatakan sebagai bentuk ibadah al-qauliyah wal fi'liyah, baik itu ibadah dengan perkataan maupun ibadah dengan perbuatan. Kalau kita sholat maghrib itu berarti qauliyah, ada perkataan dan ada fi'liyah. Ada Allahu Akbar, ada gerakannya. Ada juga qauliyahnya, ada omongannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka yang salatnya diam aja, maka tidak sah salatnya, karena salat itu unsurnya dua, ibadah qauliyah dan ibadah fi'liyah. Berbeda dengan umroh, berbeda dengan haji. Umroh dan haji tendensinya adalah ibadah fi'liyah, ibadah yang lekat dengan gerakan. Bahwa umroh dan haji harus dimulai dengan tawaf di Ka'bah, maka untuk tawaf harus melampaui yang namanya miqat, batas untuk mengambil niat umroh atau haji. Artinya orangnya harus gerak di situ, orangnya harus ada di situ. Bahkan ketika dia niat, yang lain pada ngomong labbaik Allahumma umratan, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Nawaitul umrata, aku niat umroh kepadamu ya Allah. Wa ahramtu biha, dan aku pakai pakaian ihram ini lillah, hanya untukmu ya Allah. Ada orang yang kemudian berucap ini kedengeran di telinga kita, tapi ada yang diam aja. Ada orang yang kemudian salat sebelah kita, usolli fardal maghribi, tapi ada yang enggak pakai usolli, senyap, hening, Allahu Akbar. Nah ini sama, bahwa sebetulnya kalau niatnya itu dengan pakaian ihram, dia ada di miqat, itu sudah menunjukkan dia berniat. Adapun ketika niatnya, lafadznya itu labbaik Allahumma umratan, yang lain nggak bisa ngomong bahasa Arab, aku niat umroh ya Allah, sah-sah saja. Bahkan mungkin pakai bahasa Jawa, bahasa Medan, bahasa Palembang, bahasa Sunda, bahasa Betawi, sah-sah aja, karena itu bentuknya talaffuz, melafazkan niat. Tapi kalau niat memang sudah disepakati. Dari mulai wuku, dari mulai dia ngambil miqat terus tawaf, yang lain teriak-teriak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, muter lagi, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, muter lagi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar wal afa indal isab. Tapi sebelahnya diam baik, muter aja. Dua-duanya sah, dua-duanya boleh, baik yang ngomong maupun yang diam.
Karena umroh dia adalah ibadatun fi'liyah, ibadah yang dimensinya adalah gerakan. Orangnya harus ada, makanya begitu wukuf di padang Arafah, tuh yang lagi di ICU, yang lagi diimpus, yang lagi sakarat, itu tetap dibawa ke padang Arafah. Kenapa? Al-hajju Arafah. Haji itu ya di padang Arafah, bukan di rumah sakit. Kalau dia pas wukuf ada di rumah sakit, maka dia belum haji. Maka caranya dibawa pakai ambulan, berjejer panjang banyak. Itu cuman dibuka doang belakangnya, kacanya dibuka doang. Agar apa? Termasuk dia wukuf. Padahal cuman lewat doangan. Karena apa? Haji itu fi'liyah, beda sama sholat kita. Beda sama sholat maghrib kita, isya kita. Dia harus ada fi'liyah, gerakan takbir, gerakan ruku, tapi juga dia harus ada qauliyah, perkataannya. Maka di sini yang namanya ma'ruf itu kullu ma'urifa, yang diketahui dalam syariat, dan dia masuk ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, ibadah badan, ibadah omongan, wal batiniyah, bukan cuman gerakan, bukan cuman omongan, tapi ibadah batiniyah. Ada yang baca Quran, ada yang zikiran, ada yang baca Qurannya nggak kedengeran, ada yang kedengeran, ada yang zikiran terdengar, ada yang tidak. Ini dalam rangka ibadah yang kita sebut dengan ibadah batiniyah. Sedangkan wal mungkar, sesuatu yang mungkar itu kullu ma ankarahu syar'u, kullu setiap ma apa-apa angkarahu syar'u, yang diingkari oleh syariat, min anwa'il ma'asi, dari semua bentuk kemaksiatan, wal isyani, dan bentuk pendustaan, bukan ketaatan, wal kidbi, bentuk semuanya yang terkait dengan dusta, bohong, wal gibati, gibah, wat namimati, adu domba, wa ghairu zalika, dan yang semisalnya. Kita di jalan, maka diperbolehkan bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Perintah atasan, berangkat di lapangan, jaraknya jauh, kemudian ada kesulitan, maka boleh zuhurnya diakhirkan, atau kemudian asarnya yang dimajukan. Dua-duanya berjalan, eksekusi perintah atasan dan eksekusi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat ditinggalkan karena ingin betul-betul maksimal di hadapan atasan. Nah, ini namanya isyan. Bentuk dari yang namanya sesuatu pembangkangan, menciptakan berhala-berhala baru yang kemudian lebih ditaati, lebih diikuti, bahkan meninggalkan demi sesuatu yang lebih daripada Allah berikan kepada kita. Maka penting kita kemudian
memberikan sesuatu atau menjauhkan sesuatu, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'ruf itu sesuatu yang baik terkait ibadah qauliyah fi'liyah. Kalau yang mungkar itu sesuatu yang bentuknya pembangkangan, sesuatu ketidakbaikan dan kemaksiatan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fardu kifayatun. Bahwa yang namanya memerintahkan kepada yang baik dan menjauhkan kepada yang mungkar, ini adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardun berarti wajib, kifayatun berarti setengah, cukup. Orang Arab bilang mau teh, mau kopi, kalau kita atau dia nggak mau, dia suka bilang kifayah, kifayah, udah cukup, udah ada jus, udah ada air putih, ya kifayah berarti dia udah nggak haus. Kalau kopi nggak ada, teh nggak ada, jus nggak ada, air putih nggak ada, itu berarti kita wajib ngasih dia minum. Begitu udah ada air, ditawarin jus, suka bilang kifayah, cukup udah ada air putih. Maka perintah amr bil ma'ruf, kebaikan-kebaikan Allah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihi mayakfi. Idza qama bihi, kalau ada orang yang sudah qoma. Ini kita kalau salat kan as-salatu adalah salat yang kita lakukan imaduddin, tiang agama. Faman aqamaha, yang melaksanakan, ya, faqad aqamaddin, dia sedang menegakkan agama. Maka idza qama bihi, kalau ada orang yang mengeksekusi, melakukannya, hasalal maksud, maka sudah sampai maksudnya. Dikerjakan oleh sebagian orang, menggugurkan kewajiban yang lainnya. Ada orang meninggal, maka kewajibannya 4. Guslihi, memandikannya, kafnihi, mengkafankannya, salatu alaihi, menyolatkannya, wadufina fihi, dan menguburkannya. Mandiin mayat itu kewajiban kita kepada jenazah. Dasarnya fardun, wajib. Tapi ketika qoma bihi, sudah ada yang mandiin, maka dia menjadi fardu kifayah. Dikerjakan oleh sebagian orang, menggugurkan kewajiban yang lainnya. Tapi kalau enggak ada yang mandiin, maka dia menjadi fardu ain. Harus ada yang mandiin. Kita baca Al-Quran dengan tajwid, dengan makhraj huruf yang baik dan benar, panjang pendeknya kita perhatikan, ini namanya fardu ain. Setiap kita harus membacanya sesuai kaidahnya. Tapi belajar tajwid, belajar tajwid itu fardu kifayah. Wudu itu menjadi syarat sah salat kita. Salatnya jadi sah kalau wudunya sah. Maka wudu itu menjadi fardu ain buat kita. Tapi belajar toharoh, belajar cara berwudu, unsur wudu, air yang diperbolehkan untuk berwudu, itu menjadi fardu kifayah. Kalau enggak ada yang belajar, semuanya wajib. Tapi kalau ada yang belajar, maka menggugurkan kewajiban yang lainnya. Begitupun al-amru bil ma'ruf.
mendorong kepada kebaikan, ini adalah fardu kifayah. Kewajiban yang dilakukan oleh sebagian orang menggugurkan kewajiban yang lainnya. Di komplek kita nggak ada yang amru bil ma'ruf, bebas, nggak ada yang nahyu bil mungkar, melarang kepada kemungkaran, maka semuanya menjadi fardu ain, semua wajib. Tapi begitu ada yang mengingatkan, maka menjadi fardu kifayah. Begitulah Allah sampaikan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah, maka menjadi fardu kifayah. Fabada bid'awa ilal khair, maka kebaikan itu harus kita terus rawat. Bahkan kalau kita sudah enggak ada juga, jenazah ada di sini, itu ada syahadah, persaksian. Alihadal mayit, apakah mayat ini fi muamalatihi, ketika dia bersosial bermasyarakat, min ahlil khair, bagian orang yang baik. Jamaah jawab khair, khair baik ya. Ini artinya bahwa yang namanya khair itu adalah sesuatu yang kemudian dipertahankan meskipun berat dilakukan dan hingga akhir kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa nahyu 'anil munkar. Wa dzalika li anna da'wa ilal khair qabla al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bayanil khair linnas. Ini untuk menunjukkan, mengedukasi kita bahwa yang namanya al-amru bil ma'ruf itu penting dalam kehidupan kita, dalam urusan berdakwah kita, urusan sosial kita dengan masyarakat, pun dengan urusan kita di antara sesama. Bi anna da'watuhum ila shalah wa ila zakah, kita mendorong yang baik-baik dengan cara ngingetin salat, ya kan, wa ila zakah, ngingetin sedekah zakat, wa ila siyam, ngingetin kepada puasa, wa ilal haj, untuk berangkat haji. Liburan udah kemana aja, tugas udah kemana aja, udah ke Eropa, kemana aja, ke Asia, ke Afrika, cuman belum nyampe ke Mekah Al-Mukarramah. Kita ingetin dari sekarang, daftar 2024 berangkat kapan? 2054. Masih ada umurnya apa enggak itu? Daftar sekarang 2024, berangkatnya 2054. Ada umur enggak tuh? Ada, insya Allah. Kalau enggak ada umur, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan kuasa penuh. Kayaknya enggak ada umur nih sampai 2054. Terus kita mau ambil, boleh. Kayaknya genteng bocor, kasihan kasurnya basah mulu, maka duit daftar haji dipakai buat beli genteng, boleh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jangan kata beli genteng, buat kawin lagi juga boleh. Enggak kayak dulu. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu enggak boleh. Sampai orangnya meninggal, sampai orangnya wafat. Kalau sekarang orangnya belum meninggal juga boleh. Ada orang sakit teridentifikasi sudah kanker stadium 4. Sebelum wafat dia bilang, itu yang haji dikeluarin aja, kayaknya nggak bakal sembuh nih. Terus gimana? Diambil, kemudian diberikan mandatnya, kuasanya kepada anaknya. Selama porsinya masih ada, boleh. Artinya di sini
fleksibel, nggak kayak dulu. Kalau tabungan haji buat haji aja, nggak boleh buat apa-apaan yang lain sampai orangnya mati. Tapi kalau sekarang orangnya belum mati, dia pengen kawin lagi, itu boleh duit haji diambil. Dengan syarat kalau dia pengen haji lagi, antri lagi. Kapan berangkatnya? Ya kalau 2024 berangkat 2054. Berarti kalau dia nanti daftar lagi 2054, berangkatnya kapan? Mungkin seminggu lagi mau kiamat. Lama, ya kan? Artinya mendingan dikuasakan kepada ahli waris, anak, adik, keluarga, atau siapapun yang kita anggap itu baik. Ini namanya mendorong. Ini namanya amrun bil ma'ruf. Ini namanya sesuatu yang kemudian kita dorong untuk menjadi baik. Anak kita perawan, ada yang nganterin, tapi sampai depan gang doang. Kita lihat dari CCTV RW, kata RW, nih anak lu dianterin orang, cuma sampai depan gang doang. Kita bisa yang namanya amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Papa nggak pernah ngelarang, juga papa juga nggak bisa nolong. Kalau kemudian papa membiarkan kamu bergaul terlalu jauh. Rumahnya jelas, alamatnya jelas, bukan alamat palsu. Maka sebaiknya kalau nganter ke alamat yang benar, bukan ke alamat palsu. Kalau sampai gang berarti alamatnya palsu. Tapi kalau depan pintu rumah, insya Allah itu alamatnya benar. Ini al-ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka Imam Nawawi menyebutkan perintah-perintah itu terbagi. Yang pertama al-amru, perintah yang pertama dari amr itu adalah ayakunal insan solehan. Perintah itu agar manusia menjadi solehan, soleh. Ibu-ibu suka nanya tuh, bagaimana Ustadz anak kita biar jadi solehah, jadi soleh dan soleha? Saya bilang gampang, kawinin aja masih soleh. Ntar anaknya jadi soleh semua itu. Anak siapa ini? Anak soleh, ya kan? Bapaknya soleh. Jadi kalau misalnya kita bingung anak kita, bagaimana cara biar jadi anak soleh, ya kan? Gampang, kawinin sama si soleh. Ya, jadi soleh itu lurus benar. Jadi perintah yang pertama kata Imam Nawawi itu manfaatnya ayakunal insan solehan, manusia itu menjadi benar. Kita ingetin jadi benar. Yang kedua, anna ta'allum bi anna hadar rijal tarikun lil ma'ruf aw fa'ilal munkar wala ta'khudun nas bin nahdu awil batin. Kalau kita mengarahkan kepada yang namanya ma'ruf dan mungkar, nanti dengan itu ibadahnya jadi status. Kalau dia laki-laki berarti jamaah di Masjid As-Salam. Berarti yang jamaah di Masjid As-Salam berarti suami-suami yang soleh. Terus kalau yang jamaahnya di rumah berarti itu suami-suami solehah. Sebab jamaahnya di rumah. Karena perintahnya laki-laki jamaah di masjid. Nabi ngeliatin satu-satu, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Mana si fulan, mana si fulan, kok nggak ada. Sampaikan salam kepadanya, lau kharibanna baitukunna. Bilang sama dia nanti rumahnya aku bakar. Meskipun Nabi nggak pernah bakar rumah sahabat, tapi ultimatumnya menunjukkan ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar.
Belajar kita status ketika ada perintah, maka itu menjadikan status kita benar. Sering kali saudara kita, teman kita, shopnya kosong, shopnya renggang. Ini karena di belakang udah nyaman sama sejadahnya, akhirnya nggak ada yang mau maju tuh. Ya, duluan. Padahal innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya yusalluna ala sufufil ula, mendoakan yang di shop pertama. Sebenarnya udah benar tuh. Ayo, udah ada yang nyuruh. Itu namanya al-amru bil ma'ruf. Mau didoain sama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena udah nyaman sama sejadahnya, akhirnya nggak ada yang maju shopnya itu. Ya, bolong dah akhirnya. Ya. Padahal itu al-amru bil ma'ruf. Yang ketiga, la yazulul munkar ila ma huwa a'zam minhu. Tidaklah mungkar itu sebesar apapun disusun rencananya, dia mengalahkan yang soleh, tidaklah mengalahkan yang ma'ruf. Dangdutan boleh, ya kan, silahkan, tapi selama yang jamaah masih banyak, insya Allah akan lebih aman. Artinya apa? Bahwa kemungkaran tidak juga membentung mengecilkan daripada kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Terakhir, bahwasanya istiratu ayyakunal amru wan nahi fa'ilan lima amara bihi. Sudah menjadi syarat mutlak yang namanya al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf itu harus dicontohkan. Tapi ya kan, fasahihu, selama ada kebaikan maka diperkenankan. Ya. Anaknya bercanda di rumah, sono ke masjid, ya kan. Anaknya pindah bercanda di masjid, bapaknya enggak ke masjid. Ya. Oh, ternyata bapaknya ada tamu. Ya. Siapa tamunya? Orang-orang jarang datang. Ternyata tamunya itu lagi keder, ya lagi mantau. Ya. Maka melindungi orang keder biar nggak tambah keder juga satu kewajiban. Akhirnya anaknya ke masjid, bapaknya enggak. Selama ada kemaslahatan di situ silahkan. Tapi kalau bapaknya lagi main HP aja, anaknya ke masjid, maka ini menjadi syarat mutlak bahwa perintah itu harus dicontohkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk memberikan arahan-arahan kebaikan kepada anak cucu kita, sehingga mudah-mudahan mereka mengingat bahwa kita mewarisi kebaikan-kebaikan berjamaah di Masjid As-Salam dan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan mampu kita bawa sampai akhirnya ruh berpisah dari jasad kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami setelah maghrib ini perkumpulan kajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan salah kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.